Hai, apa kamu memahami cara menyusun kalimat efektif? Ya, tentu. Kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, tidak bertele-tele, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, terutama EYD. EYD itu singkatan dari apa? EYD adalah singkatan dari ejaan yang disempurnakan. EYD merupakan pedoman dalam bahasa Indonesia yang mengatur penulisan huruf, tanda baca, dan penggunaan kata baku. Lalu apa ciri-ciri kalimat efektif? Setidaknya ada beberapa ciri utama, yaitu menggunakan kata baku sesuai KBBI, menggunakan tanda baca yang benar, memiliki struktur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan, menyampaikan pesan dengan jelas dan logis, kalimat singkat, padat, dan efisien. Berarti kalimat seperti meja makan nasi di dapur itu tidak efektif. Benar, kalimat itu tidak logis. Yang benar seharusnya Anis makan nasi di dapur. Jadi, kalimat efektif menurut EYD adalah kalimat yang disusun dengan jelas, padat, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki beberapa ciri penting antara lain menggunakan kata baku, menggunakan tanda baca yang tepat, memiliki struktur SPOK yang lengkap, menyampaikan makna secara jelas dan logis, serta disusun dengan singkat, padat, dan efisien. Dengan memahami dan menerapkan prinsip kalimat efektif, kita dapat menyampaikan pesan dengan lebih baik, baik secara lisan maupun tulisan. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video berikut ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas B, akan menjelaskan materi tentang pengertian kalimat efektif, ciri-ciri kalimat efektif. Sebelumnya, perkenalkan saya Deswita Adelia Putri dengan NPM 2413024034. Saya Anis Rahmadini dengan NPM 2413024028. Saya Naila Fadia Salsabila dengan NPM 2413024020. Saya Nurfiani Rahmawati dengan NPM 2413024054. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembicaraan atau penulis. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, tidak bermakna ganda. Kalimat ini harus memiliki unsur kejelasan, ketepatan, dan kepaduan agar mudah dipahami dengan baik oleh pembaca ataupun pendengar. Menurut Arifin, 2000 dalam Sulastri dan kawan-kawan 2019 mengumumkakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan dalam pikiran pendengar atau pembaca, sebagaimana yang ada dalam pikiran penulis atau pembicara. Untuk pencapaian efektivitas, kalimat harus memenuhi beberapa ciri utama, seperti kesepadanan struktur, kesejajaran bentuk, penekanan gagasan, kehematan dalam penggunaan kata, serta variasi dalam penyusunan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur SP. Taat menghadap tata aturan ejaan yang berlaku. Menggunakan diksi yang tepat. Menggunakan kesepadaan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Melakukan penekanan ide pokok, mengacu pada kehematan penggunaan kata, dan yang terakhir menggunakan variasi struktur kalimat. Kesepadanan dalam kalimat efektif. Kesepadanan merupakan keseimbangan antara ide yang ingin disampaikan dan susunan bahasa yang digunakan dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat efektif mengacu pada keseimbangan antara gagasan yang disampaikan dan struktur bahasa yang digunakan. Syarat utama kalimat efektif adalah memiliki struktur yang jelas, yaitu terdiri dari subjek dan predikat, yang dapat dilengkapi dengan objek, keterangan, atau pelengkap.
Kesepadanan ini menciptakan keterpaduan makna dan memastikan bahwa kalimat memiliki keutuhan yang baik. Contoh kalimat yang memenuhi kesepadanan: Andi membaca buku di perpustakaan setiap sore. Kalimat ini memiliki struktur yang jelas dengan objek Andi, predikat membaca, objek buku, dan keterangan di perpustakaan setiap sore. Sebaliknya, contoh kalimat yang tidak memenuhi kesepadanan: di perpustakaan membaca buku setiap sore. Kalimat ini tidak memiliki subjek yang jelas, sehingga maknanya menjadi rancu dan sulit dipahami. Selanjutnya ada kelogisan dalam kalimat efektif. Kelogisan dalam kalimat efektif berarti bahwa ide yang disampaikan dapat diterima oleh akal sehat dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Sehingga dalam menyusun kalimat efektif harus memastikan struktur dan pemilihan kata agar tidak menimbulkan makna ganda atau kesalahan paham. Contoh kalimat yang logis yaitu Ani membeli 10 buku di toko Gramedia kemarin sore. Dan contoh kalimat tidak logisnya yaitu 10 buku membeli Ani di toko Gramedia kemarin sore. Lalu ada kehematan dalam kalimat efektif. Kehematan dalam kalimat efektif berarti bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat harus cermat, tidak boros, dan disusun dengan hati-hati. Contoh penerapan kehematan dalam kalimat efektif yaitu dalam kalimat yang hemat, itu siswa harus mengerjakan tugas dengan teliti dan tepat waktu. Sedangkan kalimat borosnya yaitu para siswa-siswa harus mengerjakan tugas mereka masing-masing dengan sangat teliti dan tepat waktu sekali. Selanjutnya ada kepaduan dalam kalimat efektif. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Kalimat tidak bertele-tele dan harus sistematis. Dua kalimat yang padu menggunakan pola aspek agen verbal atau aspek verbal pasien. Ketiga, di antara predikat, kata kerja, dan objek penderita tidak disisipkan kata daripada atau tenang. Contoh penerapan kepaduan dalam kalimat efektif. Yang pertama, kalimat padu atau kesepadanan. Mahasiswa yang rajin belajar akan lebih mudah memahami materi perkuliahan. Sedangkan kalimat tidak padu atau tidak kesepadanan, mahasiswa yang rajin belajar, mereka akan lebih mudah dalam memahami materi kuliah. Penerapan kalimat efektif dalam beberapa konteks digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. Kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan atau wartawan. Yang pertama itu penerapan dalam akademik. Itu untuk menyampaikan ide, argumen, dan hasil penelitian secara sistematis. Contohnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan. Yang kedua ada ilmiah, mencegah kesalahpahaman dan distraksi makna dalam komunikasi akademik. Contohnya yaitu data menunjukkan bahwa peningkatan suhu global berkorelasi positif dengan penurunan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, tertulis. Itu ketetapan ortografi penting karena tulisan tidak bisa menyampaikan intonasi. Contohnya, perusahaan harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Yang terakhir, profesional dan bisnis. Kalimat ringkas dan jelas memperkuat penyampaian dalam laporan, memo, dan surat resmi. Contohnya, harap kirimkan laporan keuangan triwulan pertama paling lambat tanggal 30 April 2025. Kesimpulannya, kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, logis, dan sesuai dengan kaidah bahasa, sehingga mudah dipahami. Ciri-ciri utama kalimat efektif meliputi kesepadanan, kelogisan, kehematan, dan kepaduan.
Kalimat efektif membantu komunikasi menjadi lebih jelas dan menghindari kesalahpahaman. Dalam berbagai situs, baik akademik maupun profesional, penggunaan kalimat efektif sangat penting agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kalimat efektif, seseorang dapat menyusun kalimat yang lebih terstruktur, tidak bertele-tele, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.